kita Jumat Minggu 20 September tahun 2020. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI JAR dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu kita patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Mari kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk ibadah hari Minggu ini, majelis jemaat yang bertugas, yaitu pimpinan ibadah oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, bersama seluruh majelis jemaat dan pekerja gereja. Liturgi yang digunakan, liturgi ibadah Minggu Virtual 1, dengan nas Alkitab, pembacaan yang pertama, diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan 15. Nas khotbah diambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sementara pendeta dan majelis jemaat memasuki ruang ibadah, marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 28, bait yang pertama dengan judul Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya, Haleluya. Malaikat balas sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Kita tahbiskan ibadah saat ini di dalam potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita puji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama melantunkan dari Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 hingga yang kedua. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam, dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealfaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada berbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat 15 dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan sekaligus doa syafaat, kembali kita lantunkan secara bersama-sama dari pelengkap
Kidung Jemaat nomor 198, bait 1. Di hatiku, ya Yesus. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar terang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita, mari kita bersama berdoa, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengimani bahwa firman Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi baru di dalam Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini, kami jemaat-Mu siap mendengarkannya di dalam pertolongan Roh Kudus, dan pakailah hamba menjadi alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Injil Matius, pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-16, dalam judul perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya akan membacakannya terkhususnya di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 yang bunyinya demikian. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, kerajaan sorga diumpamakan, dikatakan, dengan seorang tuan rumah yang memiliki kebun anggur yang sangat luas, yang ingin mempekerjakan para upahan. Ada 4 kelompok upahan yang bekerja di kebun anggur milik tuan rumah dan pemilik kebun anggur ini. Kelompok yang pertama adalah mereka yang bekerja pagi-pagi sekali. Itu ditulis dalam ayatnya yang pertama. Dan kemudian yang bekerja masuk pukul 9 pagi. Dan kelompok ketiga adalah mereka yang bekerja mulai kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Dan yang keempat adalah mereka yang bekerja kira-kira pukul 5 petang. Tuan kebun anggur ini sepakat dengan para pekerjanya, itu bisa dilihat di dalam ayatnya yang kedua, bahwa upah pekerjaan untuk
di kebun anggur ini adalah sedinar sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dan sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, persoalan kemudian muncul adalah ketika seluruh pekerjaan itu telah dilaksanakan dan tiba waktunya bagi mereka untuk mendapatkan upah. Kelompok yang bekerja dari pukul 5 petang yang hanya bekerja lebih kurang 1 jam diberikan upah 1 dinar. Dan pekerja-pekerja yang masuk sebelum pukul 5 petang ini menganggap bahwa mereka pantas untuk mendapatkan lebih dari 1 dinar. Toh kelompok yang terakhir yang bekerja hanya 1 jam saja, mereka diberi upah 1 dinar. Tetapi apa yang terjadi? Semua kelompok upahan ini, baik yang bekerja pagi-pagi sekali, mereka yang masuk pukul 9, mereka yang masuk pukul 12 dan pukul 3 sore, sama-sama diupah 1 dinar 1 hari. Dan muncullah protes. Mengapa mereka yang bekerja begitu lama, sehari suntuk dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dan menanggung panasnya terik matahari, Tuhan itu hanya membayar 1 dinar. Tuhan ini tidak adil menurut pemikiran mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu? Ia katakan bahwa yang pertama, aku tidak berlaku tidak adil. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar 1 hari? Dan yang kedua adalah, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan ini sudah sepakat dengan para pekerjanya dan ia dikatakan adalah Tuhan yang murah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, nas ini ditutup dengan 1 kalimat, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Ini dikatakan untuk menggambarkan kerajaan sorga. Banyak yang berpikir bahwa orang yang terlebih dahulu mengenal Allah itu akan mendapat lebih banyak bagian di dalam kerajaan Allah. Atau lebih pantas untuk mendapatkan kerajaan Allah karena ia sudah berjerih lelah memberikan hidupnya sepanjang hidupnya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi ada yang menganggap orang yang baru saja mengenal Kristus itu tidak pantas untuk mendapatkan lebih baik dari orang yang terlebih dahulu merasakan kebaikan dan pengenalan akan Tuhan. Dan hari ini ditegaskan kepada kita sekalian, kerajaan sorga itu ditegaskan yang pertama berdasarkan janji Allah. Kesepakatan Allah bagi setiap orang yang mau untuk mengikuti Dia, ia akan menganugerahkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu diterima bukan karena jerih lelah. Bukan karena persoalan waktu seberapa lama kita mengikuti Tuhan. Seberapa lama kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Tetapi kerajaan Allah itu hanya berdasarkan anugerah. Hanya berdasarkan kemurahan hati Allah. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kuat dan hebat kita. Inilah 2 hal yang penting bagi kita untuk senantiasa kita renungkan persoalan kerajaan sorga ini. Dan pada hari ini kita kembali bersama-sama diingatkan, kita bersama-sama untuk dibimbing. Demikianlah bahwa kerajaan Allah adalah bukti daripada janji-janji Allah kepada kita dan kemudian karena anugerah dan kasih karunia Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan memimpin, membimbing kita dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa, kita naikkan syafaat kita berdoa. Terpujilah Allah di tempat yang maha kudus di dalam Yesus Kristus, yang telah berfirman bagi kami di tempat ini. Mampukan kami untuk mendengar dan melakukannya dan hidup di dalam kebenarannya. Dan hidup kami boleh berbuah untuk
mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami serahkan pada saat ini di dalam doa kami. Pergumulan dunia yang sedang dihadapi di saat ini. Wabah virus corona yang masih terjadi. Kami mohon perlindungan penyelamatan yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah pemerintah bangsa negara kami Indonesia, Kalimantan Tengah, Barito Timur ini, Desa Jaar di mana kami ada, bahkan kota desa di mana kami masing-masing berdiam. Kami percayakan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berikanlah perlindungan, pimpinan keselamatan dalam hidup kami. Diberkatilah pada saat ini para medis yang terus bekerja berjuang untuk boleh melayani di tengah-tengah wabah ini. Diberikan perlindungan kesehatan, kekuatan dan semangat yang senantiasa baru di dalam Tuhan. Kami serahkan dalam doa setiap jemaat dan gereja Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Diberkatilah para pekerja-pekerja gereja di masa-masa ini. Ketika melayani di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita bagi kami para pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, demikian juga operator TU, panitia pembangunan Singar, pemain musik, kuster gereja, bahkan petugas parkir tidak terkecuali. Kami yang ambil bagian dalam pekerjaan besar, pekerjaan kecil dalam pelayanan ini. Supaya kami terus melayani dengan sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan juga seluruh keluarga yang percaya dalam tangan Tuhan. Diberkati ayah ibu, suami istri, anak-anak dalam keluarga. Supaya kami terus hati sepikir untuk hidup mengandalkan Tuhan. Tetap senantiasa beriman dan pengharapan teguh di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami terus selamat dan sehat di dalam tangan Tuhan. Berkati pula pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Kiranya di dalam persekutuan dengan Tuhan, tiada jerih lelah kami yang menjadi sia-sia. Kami senantiasa berkecukupan dan dibuat berkelimpahan di dalam nama Tuhan. Kami serahkan setiap pengharapan akan hari esok kami dalam tangan Tuhan. Tuhan selidiki, kami meyakini yang terbaik. Tuhan jadikan dalam kehidupan kami dengan indah dan sempurna. Terkhususnya ya Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang di bulan ini akan mengikuti tes CPNS. Saudara kami Hari Ikatano, saudari Christine Octavia, saudara Yanti dan saudari kami Mega Ruci. Kami percaya ya Tuhan bahwa mereka semua mempercayakan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan mereka hikmat dan pengertian bahkan setiap orang yang mengikuti tes di tahun ini. Supaya mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus boleh lulus tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa kami. Kami serahkan juga pada saat ini sukacita demi sukacita kami. Atas besar berkat Tuhan yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudari kami Septri yang ke-25 tahun. Yetini yang ke-42 tahun, Bapak Deserman yang ke-54 tahun, Bapak Dodi Hevisa yang ke-35 tahun, Ibu Saryati yang ke-56 tahun, dan Ibu Rosalin Garu yang ke-86 tahun. Panjang umur, sehat selalu mereka, menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Terpuji nama Tuhan kami serahkan. Pada saat ini bagi sekalian yang sakit untuk dipulihkan di dalam nama Tuhan. Tiada hentinya kami bawa dalam doa Ananda Pupe yang tetap ada dalam perawatan pengobatan di Banjarmasin. Berikan ia sehat kuat di dalam Tuhan, semangat untuk terus memperjuangkan kesehatannya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang berduka kiranya Tuhan hiburkan. Terkhususnya keluarga besar Nyonya Joskar Bosai yang masih dalam masa-masa perkabungan pada saat ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta penghiburan daripada Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini dengan senantiasa pandang wajah Tuhan. Yang lemah kiranya dikuatkan, yang letih lesu disegarkan oleh Tuhan. Orang tua kami yang memasuki usia indah diberkati dengan sehat segar di dalam nama Tuhan. Janda duda, anak yatim piatu, kami mohon diberkati dengan cara-cara Tuhan yang penuh kuasa dan heran itu. Kami yang menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup kami. Kami meyakini bahwa Allah kami jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Dan pada waktunya akan membukakan jalan keluar untuk melepaskan kami
dan menjadikan kami menjadi pemenang di atas segala-galanya. Terima kasih ya Allah kami. Dan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada, Tuhan Allah kami Immanuel akan berjalan di depan kami. Kami naikkan doa dan permohonan kami di dalam satu nama berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Terdapat dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hatiku aku mempersembahkan korban syukur kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, kembali kita bersatu di dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan berikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dengan diiringi dengan bersama-sama melantunkan dari Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 dan yang kedua, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menyanyi, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya, terpuji namanya. Bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, mari kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
Di penghujung ibadah kita saat ini, mari dengan sukacita kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu.